Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman yang baru bergabung bisa betah berada di sini, dan tentunya yang terutama kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kita yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Kita doakan semoga teman-teman kita sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Adapun bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah juga di sini, teman-teman bisa mengirimkan kisah tersebut melalui email pribadi saya, yaitu kitapendukung7@gmail.com. Berhubung saat ini kita sudah berada di part 20, alangkah lebih baiknya kita sarankan kepada teman-teman sekalian yang belum menyaksikan kisah kita dari part 1 sampai dengan part 19, alangkah lebih baiknya teman-teman menyaksikan kisah kita sebelumnya terlebih dahulu, baik itu dari part 1 sampai dengan part 19-nya. Dan untuk link videonya ada di deskripsi di video ini. Check it out. Dan oke lah guys, inilah dia ceritaku di part 20. Di malam itu, entah mengapa, di umurku yang masih sangat belia, aku sudah bisa menikmati hal tersebut. Dengan tangan kecilku, aku memainkan pusaka milik Mas Wandi. Pada awalnya, aku mengelus-ngelus pada bagian batangnya. Terasa benar-benar hangat, disertai dengan urat-urat kecil yang menghiasi di sekitarnya. Kemudian aku mencoba untuk mengelus-ngelus pada bagian kepalanya yang terlihat sedikit lebih besar daripada bagian batangnya, dan juga pada bagian telur dan rambut-rambut halus yang terdapat di sekitar pusaka milik Mas Wandi tak luput dari permainan tanganku. Ternyata Mas Wandi menyukai hal tersebut. Terlihat dari ekspresinya yang demikian, disertai dengan nafasnya yang kini sudah tidak beraturan lagi. Tak dapat dipungkiri, aku pun merasakan hal yang sama. Di saat itu, adrenalinku kembali terpacu. Sekujur tubuhku terasa seperti panas dingin. Suasana dingin yang disebabkan oleh hujan di luar semakin menambah kenikmatan kala itu. Cukup lama aku memainkan pusaka tersebut dengan tangan mungilku. Beberapa saat kemudian, Mas Wandi menarik perlahan kepalaku dan mengarahkannya tepat kepada pusaka miliknya. Mungkin Mas Wandi bertujuan agar aku mau menghisap pusaka miliknya. Kejadianku dengan Mas Wandi ini mirip seperti kejadianku tempo hari dengan Pak J.
Ya, kurang lebih mirip lah. Sama halnya dengan kejadian tempo hari saat Mas Wandi memerintahkanku untuk menghisapnya. Aku tidak langsung mau menghisap pusaka miliknya, melainkan aku hanya memainkannya dengan tanganku dan mencoba untuk menempelkannya ke bagian wajahku, tepatnya menempelkannya di bagian pipiku. Saat aku mencoba menempelkan pusaka tersebut di pipiku, terasa pusaka itu benar-benar hangat, dan aku pun mencium aroma kelaki-lakian yang sangat begitu kuat yang memenuhi seluruh rongga hidungku. Aku semakin menikmati permainan tersebut. Begitu juga dengan Mas Wandi. Terlihat dia begitu sangat menikmatinya. Adrenalinku semakin terpacu. Darah di tubuhku pun terasa semakin mendidih rasanya. Nafas kami berdua semakin sudah tidak beraturan lagi, terutama nafasnya Mas Wandi yang terdengar begitu jelas di telingaku. Mas Wandi mendesah dengan begitu nikmatnya, yang membuatku semakin terasa panas dingin. Sebenarnya ingin sekali aku langsung segera menghisap pusaka tersebut. Namun di sisi lain, rasa penolakanku untuk langsung menghisapnya masih begitu dominan, sehingga aku hanya memainkannya dengan tanganku dan menempel-nempelkan pusaka tersebut kepada pipiku. Semakin lama memainkan pusaka milik Mas Wandi terdengar semakin kuat mendesah. Begitu juga dengan aku, dan aku semakin merasa sudah tidak tahan lagi. Mungkin jika di saat itu aku sudah memiliki air kenikmatan, mungkin saja saat itu rasanya sudah mau keluar, karena aku benar-benar sudah merasa tidak tahan. Hingga adrenalinku sudah berada di puncaknya. Aku sudah benar-benar merasa tidak tahan lagi. Karena aku masih belum memiliki air kenikmatan, aku pun merasa sangat ingin buang air kecil. Karena merasa sudah tidak tahan lagi, akhirnya aku mengakhiri permainan tersebut dan meminta Mas Wandi untuk mengantarku buang air kecil. Mendengar permintaanku tersebut, Mas Wandi segera beranjak duduk. Terlihat dari raut wajahnya yang sedikit kecewa. Mungkin karena permainan itu berhenti dan Mas Wandi belum mencapai kenikmatan. Karena khawatir ngompol, Mas Wandi segera membawaku turun ke bawah dan memerintahkanku untuk buang air kecil di depan pintu rumahnya. Buang air kecil di malam itu terasa begitu nikmat. Seandainya saja itu adalah air kenikmatan yang sesungguhnya, mungkin akan terasa jauh lebih nikmat lagi. Selepas itu, kami berdua segera naik ke atas loteng lagi, dan kami beranjak untuk kembali tidur. Agar mempercepat langkah, Mas Wandi menggendongku dan membawaku hingga berada di atas kasur. Kemudian, Mas Wandi terlebih dahulu berbaring di kasur tersebut. Lantas, setelah posisi Mas Wandi berbaring, Mas Wandi meletakkan tubuhku berada di atas paha miliknya.
Kemudian Mas Wandi kembali membuka celananya, dan terlihatlah olehku pusaka milik Mas Wandi yang terlihat begitu cepat sekali menegang. Dalam waktu yang singkat, pusaka itu kembali menegang dengan begitu kerasnya. Tanpa disuruh lagi oleh Mas Wandi, kini aku kembali memainkan pusaka miliknya. Dengan tangan mungilku, aku kembali mengelus-ngelus pusaka yang sangat sempurna itu. Kemudian, aku pun kembali menempel-nempelkan pusaka itu tepat berada di pipiku. Aku kembali merasakan kenikmatan itu. Di tengah aku memainkan pusaka milik Mas Wandi, entah mengapa aku kembali bisa tertidur pulas, dan aku tidak mengingat kejadian apa lagi yang terjadi di malam itu di saat aku kembali tertidur. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dan aku terlebih dahulu terbangun daripada Mas Wandi. Di saat aku terbangun, aku memperhatikan sekitarku, dan aku melihat posisi tubuhku masih berada di atas paha Mas Wandi, dan di tanganku pun tanpa sadar tanganku masih menggenggam pusaka milik Mas Wandi. Namun ada suatu hal yang berbeda saat ini. Aku lihat ada seperti bekas sesuatu yang sudah mengaring, seperti kerak-kerak putih yang mungkin itu adalah sisa-sisa air kenikmatan dari pusaka Mas Wandi yang kini air itu sudah mengering. Aku mencoba melepaskan tanganku dari pusaka milik Mas Wandi dan mencoba duduk tepat berada di atas pahanya. Saat aku duduk secara bersamaan, Mas Wandi pun terbangun dari tidurnya, dan Mas Wandi berkata kepadaku, Dek Bima udah bangun duluan ya? Aku tersenyum kepada Mas Wandi. Kemudian aku melihat tanganku yang terlihat begitu belepotan dengan kerak-kerak putih tersebut. Menyadari akan hal itu, Mas Wandi segera menarik tanganku dan membersihkan seluruh sisa-sisa kerak yang menempel pada bagian tanganku. Setelah merasa cukup bersih, akhirnya kami berdua beranjak menuju ke kamar mandi guna kembali bersih-bersih lagi terlebih dahulu. Singkat cerita, ibuku datang ke rumah Mas Wandi dengan bertujuan untuk membawaku kembali pulang ke rumah. Dan aku pun kini sudah berada di gendongan ibuku, dan kami berdua berpamitan dan beranjak pulang menuju ke rumah kami. Di saat kami berdua telah beranjak pulang menuju ke rumah, Mas Wandi kembali berkata, Dadah Dek Bima, besok nginep sini lagi ya, kata Mas Wandi kepadaku, disertai dengan senyumannya yang manis dan juga sambil melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Saat aku melihat Mas Wandi demikian, aku pun melambai-lambaikan tanganku juga ke arah Mas Wandi, disertai dengan ibuku yang menanggapi perkataan dari Mas Wandi tersebut. Iya mas, ntar kita nginep sini lagi, kata ibuku yang mungkin bertujuan untuk mengajariku. Kemudian kami tiba di rumah dan segera melakukan aktivitas seperti biasanya saat di pagi hari.
Singkat cerita, saat semuanya telah beres, aku kembali dititipkan oleh ibuku untuk diasuh oleh Pak J. Di pagi itu, kebetulan Pak J dan juga Mas Wandi sedang tidak mengerjakan sesuatu. Jadi, mereka berdualah yang mengasuhku. Pada awalnya, kami bertiga asik menyaksikan siaran televisi di ruang tamu yang berada di rumah Pak J. Namun, saat siaran itu berganti iklan, dan iklan tersebut adalah iklan es krim, lantas aku sangat tergiur dibuatnya. Aku sangat ingin sekali memakan es krim tersebut. Kemudian aku meminta es krim tersebut kepada Pak J dan juga kepada Mas Wandi. Pada awalnya mereka berdua masih tidak begitu menanggapi permintaanku dengan serius, hingga aku pun merengek-rengek kepada mereka, dan akhirnya mereka pun mengajakku untuk pergi ke pasar, dikarenakan juga pagi hari sudah menjelang agak siang. Dan mungkin mereka juga teringat akan janji mereka berdua yang akan membelikanku es krim. Pada akhirnya kami bertiga beranjak pergi menuju ke pasar dengan berjalan kaki karena jarak dari pasar dan rumah kami tidak begitu jauh. Dan aku digendong dengan Pak J dengan posisi aku duduk di bahunya. Berada di atas bahu Pak J membuatku leluasa untuk menyaksikan indahnya pemandangan sekitar. Dengan hijaunya desa yang menghiasi di sejauh mata memandang. Beberapa menit kemudian, tibalah kami di pasar. Terlihat begitu banyak manusia yang sedang melakukan berbagai macam aktivitas di sana. Kami bertiga berjalan di antara kerumunan orang-orang itu, berjalan menuju ke sebuah toko yang mana di toko tersebut menjual berbagai macam es krim. Sesampainya di sana, Pak J menurunkanku dan menyuruhku untuk memilih sendiri es krim pilihanku. Lantas, aku memilih 2 es krim. Yang pertama es krim coklat, yang kedua es krim vanila. Melihat aku yang sedikit serakah, lantas Pak J pun mentertawakanku dan berkata, Hehehe, Bima, kamu pasti gak bakalan habis itu. kata Pak J kepadaku, dan aku masih bersikeras akan menghabiskan 2 es krim itu sekaligus. Adapun pilihan es krim mereka berdua ialah, yakni Pak J memilih untuk membeli es krim coklat, sedangkan Mas Wandi memilih untuk membeli es krim vanila, dan aku memutuskan untuk mengambil 2 es krim tersebut. Setelah selesai membayar es krim, kami bertiga bergegas menuju pergi ke taman, di mana posisi taman ini tidak jauh dari pasar ini juga. Pak J kembali menggendongku, namun saat ini Pak J menggendongku di bagian depan dadanya. Hanya dalam hitungan menit berjalan kaki, akhirnya kami tiba di taman tersebut. Sesampainya kami di sana, kami segera menaiki sebuah ayunan yang besar, yang terdapat 2 tempat duduk, di sebelah kanan dan di sebelah kiri ayunan tersebut. Mas Wandi memutuskan duduk sendirian di sebelah kiri ayunan, sedangkan kami berdua duduk di sebelah kanan pada ayunan tersebut.
Kemudian kami menikmati es krim yang sudah kami beli tadi. Sambil bercakap-cakap, beberapa waktu kemudian, es krim milik Pak J dan Mas Wandi telah habis. Sedangkan aku masih berusaha untuk menghabiskan es krim coklatku. Padahal sedikit lagi es krim coklat itu habis. Namun, aku merasa sudah kenyang. Karena merasa sudah tidak sanggup lagi, aku pun memberikan es krim vanilaku kepada Pak J. Tuh kan, makan es krim satu aja belum habis. Pak J berkata kepadaku sambil menerima es krim yang aku berikan. Pak J membuka dan memakan es krim tersebut. Kemudian memberikan kesempatan kepada Mas Wandi dan aku untuk menggigit dan memakannya juga. Di taman itu, kami bertiga saling berbagi rasa. Satu es krim kami makan secara bersama, dengan cara bergantian satu sama lain. Sebenarnya, saat itu aku sudah merasa sangat begitu kenyang. Namun, saat memakan es krim itu bersama, aku merasa sangat begitu menikmatinya. Entah mengapa, es krim itu sangat-sangat begitu nikmat terasa. Layaknya seperti di kehidupan kami, di mana kami bertiga saat itu saling berbagi rasa juga. Momen-momen indah seperti ini sebenarnya sangat aku inginkan setiap hari terjadi, sepanjang waktu, sepanjang masa, dan sepanjang kehidupanku. Namun, Tuhan berkata lain. Momen-momen itu bagaikan seperti pelangi yang hadir di kehidupanku. Sebagaimana ketika pelangi itu hadir, terlihat begitu indah dan mempesona. Namun, keindahan itu tidaklah abadi. Keindahan itu hanya sebentar terjadi. Selepas menikmati es krim, aku pun beranjak main di taman tersebut, di mana Pak J dan Mas Wandi masih asik mengobrol di ayunan tersebut, dan aku mencoba untuk memainkan berbagai macam permainan yang ada di taman itu, dan masih dalam pengawasan mereka berdua. Saat hendak menaiki perosotan, aku melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawahnya. Lantas, aku pun mendekat dan mencari tahu apa benda tersebut. Di saat aku sudah mendekat, ternyata itu adalah burung pipit yang sayapnya terluka. Jadi, burung pipit itu tidak dapat terbang, namun masih dapat berlari dan melompat-lompat. Karena penasaran, aku pun segera ingin menangkapnya. Namun, burung pipit itu terus berlari dan menghindar, hingga burung pipit itu keluar dari taman dan menuju ke arah jalan raya. Aku masih mengejar dan mencoba untuk menangkap burung pipit tersebut, hingga aku tiba di jalan raya. Mungkin karena terlalu asik mengobrol, Pak J dan Mas Wandi jadi sedikit lalai untuk mengawasiku. Di saat yang bersamaan, terdapat sebuah mobil hitam yang melaju dengan begitu kencang ke arahku. Aku sempat melihat mobil tersebut dan mendengar mobil itu membunyikan klakson dengan begitu kerasnya. Menyadari akan hal itu, Mas Wandi dan Pak J pun panik.
Dengan begitu cepat, Pak J berlari ke arahku untuk menyelamatkanku. Di saat mobil itu sedikit lagi menabrakku, Pak J berhasil menangkap tubuhku dan mendorongku ke sisi jalan yang lain, hingga kami berdua terjatuh ke aspal dan berguling-guling beberapa kali, hingga akhirnya kedua kepala kami membentur bahu jalan. Melihat kejadian tersebut, Mas Wandi pun panik dan segera berteriak untuk meminta tolong. Saat itu, aku merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhku, terutama di dadaku dan juga kepalaku. Di saat itu, aku masih sempat sadar. Aku juga sempat melihat di mana kepala Pak J mengeluarkan sebercak darah. Orang-orang berdatangan ke arah kami. Kemudian pandanganku mulai kabur, dan kemudian pandanganku menjadi hitam dan gelap. Dan aku tidak mengingat apa-apa lagi. Dan ternyata aku pun pingsan, di mana di dalam pingsanku, aku kembali bertemu dengan Pak J di sebuah pantai. Sama seperti mimpi-mimpi sebelumnya, di pantai itu kami berdua bermain dengan begitu gembira. Dan di akhir mimpiku, Pak J berpamitan kepadaku. Lantas, aku pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Aku mencoba untuk menahannya, memohon, dan menangis kepada Pak J. Kemudian, aku pun tersadar. Saat tersadar, aku sudah berada di rumah sakit, dengan selang infus yang menancap di tanganku, disertai dengan beberapa perban yang melapisi tubuhku, termasuk bagian dada dan kepalaku. Aku menangis kala itu. Selain merasakan sakit, aku pun kembali teringat oleh mimpiku dan berharap semoga saja mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Ibuku segera menenangkanku, dan bapakku segera memanggil suster untuk memeriksa keadaanku. Setelah diperiksa, ternyata aku baik-baik saja. Hanya cuman cedera ringan di beberapa bagian tubuhku, termasuk di bagian kepala dan juga di dadaku. Ternyata Pak J juga dirawat di sebelahku. Namun Pak J terlihat masih belum sadar. Beberapa hari kemudian, aku sudah kembali pulih dan aku sudah diperkenankan untuk pulang ke rumah. Selain merasa senang, aku pun merasa sangat sedih karena semenjak aku tersadar dari pingsanku, aku sama sekali belum melihat Pak J juga tersadar. Aku selalu menanyakan tentang Pak J kepada orang tuaku, namun jawaban mereka selalu sama. Dan aku pun melihat langsung bahwasanya Pak J belum juga tersadar. Hingga di suatu malam, Pak J pun tersadar. Kami semua yang berada di ruangan itu merasa sangat gembira. Saat Pak J tersadar, Pak J meminta kakek dan nenekku untuk mendekat kepadanya, karena Pak J menginginkan untuk membicarakan sesuatu. Selepas itu, satu persatu orang yang berada di situ berbicara langsung dengan Pak J.
diawali dengan orang tua terlebih dahulu. Hingga akhirnya Pak J pun menginginkan aku berbicara dengannya. Dengan senyuman yang terlihat begitu dipaksakan, Pak J berbicara denganku. Dek Bima, maafin paman ya dek. Kalau paman ada salah, paman minta maaf ya. Kata Pak J dengan suaranya yang parau. Lantas, aku pun menangis dan menggenggam tangan Pak J dengan kedua tanganku. Udah, jangan nangis. Dek Bima mau maafin paman kan? Ntar kita juga bisa ketemu lagi kok. Kata Pak J dan masih sempat-sempatnya untuk menghusap air mataku. Maafin paman ya Dek Bima. Dek Bima juga jangan nakal. Belajarnya yang rajin ya dek. Pesan terakhir Pak J kepadaku, di mana hal yang paling aku takutkan pun terjadi, dan hal itu juga sudah aku mimpikan sebanyak 3 kali. Setelah itu, Pak J pun mengucapkan kalimat-kalimat ilahi, dan kemudian Pak J pun menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya.